Untuk kantor urusan agama Kecamatan Ampel Gading tahun 2022 ini dijadikan sebagai salah satu dari KUA revitalisasi. Satu di antara 400 KUA se-Indonesia. Revitalisasi itu maksudnya ya dari kalimatnya itu kan revitalisasi, penvitalan KUA dikembalikan lagi seperti yang semula. Jadi Pak Menteri Agama itu punya program kantor urusan agama, ya, berarti kantor yang ngurusi tentang agama. Jadi bukan hanya masalah pernikahan ini salah satu bagian dari agama. Karena masalah kehidupan beragama, ya. Kita tahu sendiri kan masalah bagaimana hubungan dalam keberagamaan di Indonesia ini kan sebagai salah satu pembangunan keagamaan ini kan menjadi, kalau hubungan antar di dalam umat beragama itu baik, bagus, damai, kan damai, aman, internal agama, terus antara agama, ya, antara agama Islam dengan agama Kristen dengan yang lainnya itu baik. Maka salah satu gerakannya gini Bu, kita di sini itu mengedepankan untuk gerakan keberagamaan itu sendiri, sehingga meminimalisir persoalan-persoalan yang dari agama. Kalau sekarang yang ditekankan, yang jadi perhatian utama juga adanya radikalisasi agama. Orang yang bersikap agamanya sudah terlalu berlebihan, bahkan bersikap kekerasan, mengatasnamakan agama, itu biar tidak muncul konten. Jadi bukan hanya masalah pernikahan. Hanya KUA Ampel Gading saja atau semua KUA di Pemalang? Di Pemalang tahun ini ada 3, KUA Ampel Gading, KUA Soma, dan KUA Budeng. Ini mungkin saya lihat di depan itu kan ada backdropnya agak beda itu. Nah itu backdrop yang background yang paling belakangnya itu sebagai ya semua KUA revitalisasi bentuknya seperti itu. Kemudian ada layanan, kita ditambahi layanan dengan lihat tadi ada kayak HP yang gede itu. Nah itu layanan untuk komputernya, internetnya, sehingga masyarakat nanti bisa mengakses, boleh. Tolak ukur untuk tolak ukurnya terhadap masyarakat seperti apa? Maksudnya gimana? Contoh gini Pak, kayak kemarin kan kita dengar kan ada bantuan untuk mahasiswa ya. Ya. Nah itu kan Pak Menteri Agama kan mengumumkan di Jakarta itu secara nasional. Iya. Ya siapa saja lah dari masjid itu kan ada bantuan. Iya. Nah itu kan prakteknya kan berangkatnya dari KUA. Nah masjid itu di pengecekannya dan sebagainya itu kan dari tingkat KUA. Itu masjid itu harus terdaftar di sistem informasi masjid. Kemudian nanti masjid itu harus punya ID, nomor ID harus ada. Nah rekomendasi itu dikeluarkan dari KUA. Nah dari situ nanti bisa untuk perusahaan mendapatkan bantuan itu. Oh yang PDF itu ya? Yang dikirim secara itu kan dicek bisa itu nanti di komputer itu kayak yang di depan itu kan dicek bisa. Itu masih tempat saya ini sudah masuk belum? Isi mas.
Nanti masyarakat bisa langsung kemari gitu ya. Langsung. Nah, Langsung dari kemari. kemarin pada waktu lagi rame-rame dibatasi waktu itu, wah banyak sekali Pak yang datang ke sini untuk mendaftarkan hasilnya itu yang ternyata untuk bagian persyaratan biar mendapatkan Bantuan. bantuan. Ya memang diselenggarakan. Kemudian Soal pernikahan sih pun biasa Pak. udah biasa. Jadi ini ada kelebihan. Itu apa namanya? Kelebihan tambahan atau bagian kelebihan tambahan kerja atau gimana, Pak? Untuk revitalisasi ini, Iya. ya maksudnya bukan biar kesan orang itu enggak cuma masalah nikah saja Pak. Masalah yang lain kan banyak, perwakapan juga banyak. Perlengkapan juga banyak. Kemarin sini contoh wakaf di Jogja itu yang luasnya 8.000 persegi kan, itu kan urusannya juga perubahan nadirnya kan sampai di provinsi, DPI tingkat kabupaten sudah ditangani karena luasnya di atas 2.000 meter yang menangani DPI langsung dari Jawa Tengah. Nah kita kan menyambungkan, ya Mematchingkan gitu ya, mematchingkan. Alhamdulillah selesai clear. Heeh. Yang di Jatirejo itu sudah selesai, perubahan akhirnya sudah selesai, sudah clear, ada masalah. Ya ujungnya kan memang kan mau dari bantuan dari negara, kan ada program. Nah, tadi kan syarat-syaratnya harus terpenuhi kan itu. Yang spesifik Pak, ketika sebuah KUA itu menjadi dapat tugas rehabilitasi, yang spesifik itu tugas-tugasnya apa saja Pak? Yang jelas untuk ini Pak, untuk pernikahannya sendiri itu kan berarti pendidikan sebelum apa ini Pak, sebelum nikah, pendidikan nikahnya itu kan mendapatkan materi itu dari pengantinnya itu untuk pernikahannya. Jadi di sini kan ada dua pendidikannya, pendidikan yang di kelas, jadi pendidikan khusus pendidikan persiapan sebelum pernikahan itu, yang di kelas ada, yang di luar kelas ada. Kalau yang di kelas kan di situ kan berbasis anggaran. Artinya kalau pas anggarannya ada, kemarin ini tahun 2022 kalau tidak ada ya yang di luar kelas, berarti pas begitu datang kita kasih materi sesuai dengan materi yang telah diperkenalkan di situ. Kemudian nanti pulang kita bawain buku panduan itu gratis. Saya sendiri juga salah satu fasilitator untuk di tingkat kabupaten, fasilitator pendidikan khusus pengantin. Gitu. Ada kursinya juga berarti ya? Karena untuk yang isi harus fasilitator yang telah berbintek. Nah, saya angkatan pertama di Malang tahun 2017. Waktu itu kan binteknya di Solo. Kemudian harapan Pak terhadap apa yang diterapkan di KUA Ampel Gading, harapan panjenengan terhadap masyarakat seperti apa? Nah, harapannya informasi ini sampai kepada masyarakat. Jadi sebagus apapun pemerintah membuat program, tapi kalau masyarakat tidak tahu ya terus tidak ada gunanya kan, ngoten ya. Artinya masyarakat ada persoalan apapun tentang keagamaan, silahkan datang ke KUA. Insya Allah akan dilayani dengan segala persoalan apapun yang berkaitan dengan agama, bahkan sampai di hubungan antar agama. Kalau masalah pernikahan kita juga sangat welcome sekali. Kita orang pernikahan sampai saat ini pemerintah menyelenggarakan nikah itu tempatnya ada dua, nikah di rumah sama nikah di kantor. Di kantor tidak bayar sama sekali. Kalau nikah di rumah bayarnya 600.000. Syarat dakwanya kan kami peserta pada masyarakat itu bayar sendiri. Jadi ke KUA itu kan dapat billing, nah itu dibayar sendiri, sehingga tahu berapa jumlahnya yang harus dibayar, tahu. Kita di KUA kita sendiri juga tidak pernah menerima
titipan sama sekali nggak mau. Langsung cash mereka ke bank. Ya kita ngasihnya billing, dia mereka bayar sendiri. Oke, terima kasih. Pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. Apabila tidak memberikan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh aturan, kami siap menerima sanksi sesuai dengan aturan. Nah ini kami berdiri. Artinya ketika kami bertindak melanggar aturan itu, kami sudah menyatakan ini siap menerima sanksi. Maklumatnya besar sekali ya. Ini umpamanya orang datang, contoh mama yang kecil lah, orang datang organisir sini, terus saya tarik biaya, itu kan jelas itu melanggar aturan nggak ada bunyi, itu kan ada sanksinya. Dan ini adukan, ini ada website lapor.id, ini langsung Jakarta Pak. Oh langsung ini ya. Nggih. Ini langsung Jakarta nih. Ini ada SMS-nya, nanti ada aduan apapun, sampaikan ke sana. Kalau di tempat sini, kalau misalnya mau ngasih masukan, kritikan juga Ada juga. Ada papan apa itu, misalnya tidak secara langsung di sini, di kota saran, Sudah ada semua ya. Oke.